Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 Channel, channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Bu Dina sebagai seorang guru kimia telah memberikan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan peserta didik dapat memahami dan menyerap materi yang telah disampaikan dengan indikasi peserta didik tersebut dapat mempraktikannya dengan baik. Pernyataan ini merupakan teori belajar A. Kognitif, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Meliputi teori belajar behavioristik, yaitu perubahan tingkah laku dari stimulus dan respon. Dan yang kedua, teori belajar kognitif, struktur kognitif atau otak. Dan yang ketiga ada teori belajar konstruktivistik, siswa yang mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Dan yang keempat, teori belajar humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, konstruktivistik, siswa yang mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Soal selanjutnya, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan peserta didik selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Konstruktivistik, B. Sibernetik, C. Humanistik, D. Behavioristik, E. Kognitivistik. Jadi soal ini sama dengan yang sebelumnya, cuma yang membedakan adalah letak pilihan gandanya. Di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Konstruktivistik. Bu Indri merupakan seorang guru IPA di sekolah dasar. Ketika melakukan proses pembelajaran, Bu Indri seringkali menggunakan benda nyata, atau jika tidak memungkinkan untuk memperlihatkan benda nyatanya, Bu Indri akan menggantinya dengan model tiruannya. Bu Indri melakukan hal tersebut karena mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didiknya. Dari pernyataan tersebut, Bu Indri memperhatikan karakteristik peserta didik itu. Yang A, etnik, yang B, gender, yang C, usia, D, status sosial, dan E, kultural. Jadi karakteristik peserta didik banyak ragam, yaitu gender, laki-laki atau perempuan, etnik, suku, misalnya Jawa, Sunda, Minang, Dayak, dan lain-lain. Usia, sudah pasti tahu, umur atau tahap perkembangan. Kultural, budaya, kesenian, lagu daerah. Status sosial ekonomi, anak pejabat dan anak pegawai biasa, anak orang kaya, anak orang kurang mampu. Minat itu motivasi dan kemauan untuk belajar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, usia. Karena yang ditanyakan di sini adalah tahap perkembangan peserta didiknya. Peserta didik di kelas A SMP 9 berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada yang orang tuanya berprofesi sebagai pejabat, pegawai swasta, buruh, petani, dan pengusaha. Pak Andi ketika melakukan proses pembelajaran di kelas tersebut, beliau memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didik. Hal yang dilakukan oleh Pak Andi ini memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu A. status sosial, B. kultural, C. minat, D. etnik, dan E. usia.
Jadi pertanyaan soal ini ada pejabat, pegawai swasta, dan pengusaha ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah status sosial ekonomi. Karena di sini ada pejabat, pegawai swasta, petani, dan pengusaha. Jadi jawabannya adalah A, status sosial. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Here we go.